Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul dari Hidayat Putri. NPM saya 181000156. Saya mata kuliah perbandingan hukum perdata berada di kelas B. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas saya dalam merangkum 3 buku. Yang pertama itu saya akan menjelaskan pengertian perbandingan hukum perdata secara umum. Perbandingan hukum perdata atau biasa yang disebut dengan PHP merupakan mata kuliah wajib konsentrasi yang membandingkan karakteristik antara sistem-sistem hukum perdata dan lembaga hukum perdata yang ada di Indonesia. Misalnya hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata barat. Nah, dan sedikit di negara-negara dengan sistem hukum Anglo-Saxon dan Eropa kontinental, perbandingan hukum perdata mempunyai banyak fungsi dan manfaat bagi beberapa bidang. Antara lain, bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia, praktek dan pembinaan hukum, perencanaan hukum, serta sebagai ilmu pembantu dalam hukum internasional, pendidikan penasehat yuridis, pembaruan hukum. Nah, lalu menurut buku pertama itu dijelaskan pengertiannya. Perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang usianya masih relatif muda. Perbandingan hukum jadi lebih diperlakukan karena dengan perbandingan hukum dapat diketahui jiwa serta pandangan hidup bangsa lain termasuk hukumnya. Serta dengan mengetahui hukumnya, sengketa dan kesalahpahaman dapat dihindari, bahkan dapat untuk mencapai perdamaian dunia. Lalu menurut buku 2, perbandingan hukum adalah suatu metode penyelidikan akan suatu cabang ilmu hukum. Sebagaimana seringkali menjadi anggapan sementara orang, metode yang dipakai adalah membanding-bandingkan salah satu lembaga hukum atau lembaga institution dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum yang kurang lebih sama dari sistem hukum yang lain. Dengan membanding-bandingkan itu maka kita dapat menemukan unsur persamaan, tetapi juga unsur perbedaan dari kedua sistem hukum. Perbandingan hukum itu dapat dilakukan baik di bidang hukum perdata maupun hukum publik. Lalu menurut buku 3, perbandingan hukum perdata atau comparative law, civil law merupakan metode atau cara untuk mengetahui perbedaan dan persamaan dari ketentuan-ketentuan hukum perdata yang berkaitan di dalam suatu negara atau antara sistem perdata antara negara state disebutnya yang satu dengan negara yang lain. Comparative law didefinisikan sebagai sebuah perbandingan sistem hukum di dunia yang dibandingkan yaitu perbandingan dan persamaan dari sistem hukum tersebut. Lalu ada ruang lingkup. Ruang lingkup menurut buku 1 yang pertama itu ada pengertian dasar dari perbandingan hukum perdata yang mencakup segala segi perbandingan hukum perdata. Kedua itu ada perbandingan hukum perdata secara umum yang membandingkan sistem-sistem hukum sebagai negara, misalnya antara hukum Eropa daratan dengan Inggris atau yang disebut Anglo-Saxon. Ketiga, perbandingan hukum perdata khusus yang membandingkan lembaga-lembaga hukum antara negara yang satu dengan negara yang lain, misalnya dalam sistem perkawinan Inggris dengan Jerman atau adat Bali dan adat Minang. Menurut buku kedua, ruang lingkupnya itu ada latar belakang, sosiologis, ekonomi, kebudayaan, perkembangan hukum perdata, sumber-sumber material dan formil, istilah-istilah hukum perdata, dan pengaplikasian hukum perdata dan hukum asing. Lalu menurut buku 3, ruang lingkupnya itu ada kajian perbandingan hukum perdata di dalam suatu negara. Lalu kajian perbandingan hukum perdata antara negara satu dengan negara yang lain. Contoh yang pertama, negara Indonesia yang membandingkannya dalam hukum perdata menurut BW dalam hal perkawinan. Lalu contoh yang kedua, membandingkan sistem hukum satu dengan sistem hukum negara yang lainnya. Nah, perbandingan hukum perdata dalam kaitannya dengan pembaruan hukum di Indonesia apa sih? Menurut buku pertama itu unifikasi hukum, lalu ada harmonisasi hukum, ada pembaharuan hukum, penentuan asas-asas umum dari hukum, ilmu pembantuan hukum, perdata internasional, dan terakhir pendidikan penasihat yuridis. Nah, menurut Profesor D. Sunarjati Hartono SH, di samping itu perbandingan hukum ini juga dapat dipandang sebagai suatu metode pendidikan hukum. Dan fungsi dari perbandingan hukum perdata ini dapat dibedakan fungsinya
yaitu fungsi bagi praktek dan pembinaan hukum di lain pihak. Lalu menurut Dr. Haji Salim SHS, membandingkan sistem hukum Indonesia dengan negara Rusia dari sumber-sumbernya dan sistem hukumnya. Nah, PHP sebagai metode, sebagai ilmu, dan sebagai seni. Dr. Sunarjati Hartono SH menyebutkan perbandingan hukum merupakan suatu metode penyelidikan dan bukan suatu cabang ilmu sebagaimana seringkali menjadi anggapan orang. Metode yang dipakai adalah membanding-bandingkan salah satu lembaga hukum, legal institution dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum yang lain, yang kurang lebih mempunyai kesamaan. Profesor Guterres dalam Comparative of Law mengemukakan perbandingan hukum tidak lain dari suatu metode, yaitu metode perbandingan yang dapat digunakan dalam semua cabang ilmu hukum seperti HTN, hukum pidana. Nah, hukum perdata perbandingan hukum sebagai metode dan ilmu. Kesimpulan bahwa perbandingan hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan hukum yang menggunakan metode perbandingan dalam rangka mencari jawaban yang tepat atas problema hukum yang konkret. Dalam perbandingan hukum perdata sebagai seni, ada suatu teori yang menerangkan mengenai suatu peristiwa atau kejadian, asas dan hukum umum yang menjadikannya dasar suatu kesenian yang atas dasarnya untuk melakukan sesuatu. Lalu bagaimana perbedaan antara sistem hukum Anglo-Saxon, sistem Eropa kontinental, dan hukum Islam terkait hukum kontrak dan hukum ekonomi? Nah, menurut buku pertama itu, kalau di Anglo-Saxonnya, hukum kontrak merupakan hukum yang bersifat keranjang sampah. Artinya, apa yang diatur oleh undang-undang dapat diatur dengan kata sepakat di antara dua belah pihak. Nah, kalau Eropa kontinentalnya itu, hukum kontraknya diatur dalam KUH perdata, baik umum ataupun khusus. Lalu di hukum Islamnya, yang tertera dan diatur dalam Quran Surat An-Nisa ayat 20. Transaksi harus dilakukan secara besar dan tidak saling merugikan orang lain. Lalu menurut buku 2, jika kita bandingkan dengan Eropa kontinental, bahwa di dalam sistem hukum Inggris, itu mereka tidak terjadi atau tidak melakukan persepsi hukum Romawi. Lalu menurut buku 3, unsur-unsur kontrak di sini tuh dibahas bahwa meliputi yang pertama ada persetujuan, kedua, adanya para pihak atau subjek hukum. Ketiga, adanya kewajiban hukum dari semua pihak. Keempat, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.